Halo sahabat militer magazines. Mengapa Indonesia tidak mempunyai kapal induk? Perlukah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk mengadakan kapal induk? Kalian pernah bertanya, mengapa Indonesia belum mempunyai kapal induk? Lihat saja negara-negara besar seperti Amerika Serikat ataupun China, kapal induknya warawiri di perairan dunia. Sedangkan Indonesia, negara kepulauan yang paling banyak perairannya, belum memiliki kapal induk. Ada beberapa alasan serta argumen kenapa Indonesia tidak mempunyai kapal induk. Sebelum lanjut video ini, admin mau bertanya, menurut kalian, perlukah Indonesia memiliki kapal induk? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah video ini. Yang pertama, soal biaya. Untuk pembuatan kapal induk biayanya ratusan triliun, belum lagi perawatannya. Yang kedua, Indonesia sampai saat ini tidak mempunyai kapal induk karena belum butuh. Kenapa belum butuh? Indonesia sebenarnya sudah mempunyai kapal induk alami, yaitu dalam bentuk pulau-pulau. Jadi, ada yang mengatakan tak ada kapal induk pun jadi. Argumen atau penjelasan ketiga, Indonesia tidak mempunyai kapal induk karena doktrin pertahanan TNI yang menyebutkan Indonesia negara yang cinta damai. Doktrin TNI. Persoalan Indonesia belum mempunyai kapal induk sudah pernah dijawab oleh Panglima TNI Muldoko pada tanggal 9 Mei 2014 dalam acara latihan gabungan 2 matra TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dikutip dari Quora, kala itu Panglima menegaskan kapal induk tak sesuai dengan doktrin TNI. Kapal induk tak diperlukan TNI, sebab TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar di perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa doktrin TNI? Doktrin TNI yaitu Tridharma Eka Karma, yang artinya pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. Dalam landasan penjelasan doktrin itu, TNI menegaskan Indonesia adalah negara cinta damai. Sedangkan doktrin yang dianut TNI Angkatan Laut yaitu Green Water Navy, alias Marinir Indonesia tak keluar dari perairan Indonesia. KSAL Marsetio saat itu menjelaskan negara penganut doktrin Blue Water Navy yang berlayar keluar wilayah perairan internasional adalah yang jelas butuh kapal induk. Negara penganut Blue Water Navy cenderung negara agresor yang bisa mengancam kedaulatan negara lain. Sedangkan Indonesia adalah negara cinta damai yang lebih mementingkan kedaulatan wilayahnya. Biaya dan risiko besar. Kapal induk ini urusannya berat. Dari sisi biaya pembuatannya bisa mencapai ratusan triliun. Belum lagi untuk biaya perawatan kapal induk dan puluhan pesawat yang mangkal di kapal induk. Selain itu, untuk operasinya, kapal induk tidak bisa sendirian, sebab kapal induk ini rentan diserang musuh. Kalau kita lihat kapal-kapal induk Amerika ataupun China, semuanya dikawal oleh beberapa kapal perang atau kapal selam sebagai pelindung. Belum strategis. Kapal induk belum strategis untuk kebutuhan pertahanan Indonesia. Indonesia masih fokus peremajaan alutsista lama dan memperbarui alutsista lainnya. Jadi, kebutuhan kapal induk tak menjadi prioritas TNI. Belum lagi bicara anggaran. Selain itu, kapal induk bersifat ofensif atau power projection dan tentu saja akan mengundang perhatian dari dunia internasional yang menandakan Indonesia benar-benar siap untuk ikut dalam persaingan global. Karena dalam prakteknya kapal induk digunakan sebagai suatu bentuk diplomasi bahwa suatu negara siap menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan kepentingan negara tersebut di luar negeri atau foreign interest.